yang mana hadis ini adalah diambil dari Arba'in Nawawi. Ini dari PDF, makanya bukan dari GBT. Ini PDF. Ini hadis pertama dari hadis Arba'in Nawawi. Pertama, kenapa hadis itu dibilang hadis Arba'in Nawawi? Karena di dalam Arba'in Nawawi itu ada berjumlah 42 hadis. Jadi dibilang arba'in karena jumlah ini 40-an. Arba terus arba'in artinya 40 hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi. Hadisnya adalah an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fama kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa ma kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yakihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imamen yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim yang dikenal dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim bin Hujjaj bin Muslim yang terkenal dengan Imam Muslim. Artinya adalah innamal a'malu binniyat. Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Yang artinya adalah sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perbuatan orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Fama kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Dan barang siapa yang dia ini ingin hijrah atau bepergian, ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu mendapatkan keridhaannya Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yakihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ia inginkan atau yang ia kehendaki atau karena wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya hanya apa yang dia dapatkan. Maksudnya adalah innamal a'malu binniyat di sini, bahwa niat itu seseorang dicatat amalnya itu tergantung pada niatnya. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang di mata mereka nih, mereka melakukan amalnya besar, padahal di sisi Allah itu kecil, Pak. Karena apa? Karena Allah melihat dari apa yang dia niatkan. Dan berapa banyak orang yang melakukan amalnya kecil, seperti sedekah beberapa rupiah, seperti yang lainnya, membantu orang, tapi di sisi Allah itu besar. Karena apa? Karena dilihat dari niatnya, Pak. Dilihat dari kadar besar niatnya. Karena Allah itu innallaha ta'ala yanzuru ila jisamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena Allah itu tidak melihat dari fisiknya kita, Pak, tidak melihat dari berpakaiannya kita, tapi Allah melihat hati kita dan perbuatan kita. Dan niat kita, perlu ingat, niat itu di dalam hati. Tapi kenapa biasa kita sholat tuh kita ucapkan niat lisan? Karena agar menyambungkan apa yang kita omongkan ke hati kita. Catatan hadis ini muncul, asbabnya adalah karena ada seorang laki-laki yang dia ini berpergian karena ingin menikah. Dia berpergian karena ingin menikah. Yang katanya dia ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Makanya di sini dikenal juga dengan muhajir Ummu Qais. Di sini juga dikatakan hadis Ummu Qais. Terus pelajaran yang terdapat dalam hadis ini adalah niat merupakan syarat yang layak diterima atau tidaknya amal perbuatan,
dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan pada niat. Jadi yang membedakan antara itu ibadah atau tidak adalah niat kita. Terus pelaksanaan niat itu kapan? Pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tepatnya di dalam hati. Kalau sholat kayak di takbiratul ihram, kalau puasa dari sebelum kita mulai berpuasa, itu semua dalam hati, Pak. Cuman biasa kita ngucapin rame-rame itu agar menyambungkan apa yang kita ucapkan, menyambungkan untuk hati kita, Pak. Terus niat ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala, dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh, yaitu boleh jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Walaupun perbuatan yang kita lakukan mubah, Pak. Tapi kalau kita berniat mencari keridhaan Allah, kita berniat untuk melakukan kebaikan, maka itu insya Allah akan dinilai ibadah. Karena Allah melihat dari kapasitas niatnya kita. Yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan rutinitas adalah niat. Hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi niat itu kita bisa lakukan walaupun amalnya seperti kebiasaan kita sehari-hari. Kita ingin melakukan perbuatan rutinitas kita, tapi kalau kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah, insya Allah dinilai ibadah. Karena seorang hamba dilihat dari niatnya, Pak. Kalau niatnya baik, kalau niatnya jelek, maka akan dihitung dosa. Alhamdulillah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf, baru masih belajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.